manusia yang wajib bersyukur. Nah, jadi teman-teman, setelah saya menonton video podcastnya Deddy Kobuzer dengan Purnawirawan Susno Duaji tentang Pina, teman-teman, itu sangat menarik, teman-teman. Terutama tentang komentar-komentar netizen, teman-teman. Ya, kali ini saya ingin bahas tentang komentar-komentar netizen yang kasusnya mirip dengan Pina. Ini dia teman-teman komentar-komentar netizen. Mudah-mudahan setelah mereka berkomentar kasusnya bisa selesai dan ditangani. Terima kasih teman-teman, jangan lupa bersyukur. Pada tanggal 5 Mei 2022, almarhum adik saya dikeroyok beberapa anak laki-laki dan ditusuk sampai meninggal. Sampai sekarang pun tidak ada kabar di mana pelaku, tidak ada yang ditangkap dan ditahan satupun. Padahal polisi dan kami sebagai keluarga korban sudah mengetahui wajah para tersangka, tapi masih saja tidak ada tindakan apapun di mana keadilan untuk adik saya. Beginikah kalau jadi orang susah tidak bisa nuntut apapun kecuali pasrah? Tawuran bukan? Dihadang di tengah jalan sepulang dari nemenin saudara main ke rumah teman perempuan saudara saya. Kemudian ada satu kasus lagi teman-teman. Kasus pembunuhan kakak sepupuku aja sudah lama tidak ditemukan pelakunya. Sampai sekarang udah 22 tahun loh. Tapi sampai sekarang nggak ada kejelasan siapa pelakunya dan siapa. Saat itu mayat kakak sepupuku ditemukan sama orang yang lewat. Terus tuh orang ke kantor polisi lapor. Untungnya di dompet kakakku ada nomor telepon rumahku. Akhirnya polisi nelpon dan bilang kakakku ditemukan di semak-semak dalam kondisi tak bernyawa dengan beberapa luka tusuk, sedangkan motor kakakku ditemukan gak jauh dari jasadnya. Kemudian ada yang nanya, ini jawabannya nggak mungkin nggak ada, soalnya kakakku itu orang tuanya lumayan orang berada pada saat itu. Punya kapal ikan, tambak udang, galah, dan usaha tambaknya juga pas lagi maju-majunya. Zaman itu loh, 2001, yang punya motor ninja di lingkungan itu bisa dihitung jari. Kalau perampokan, kenapa motornya nggak hilang? Terus zaman itu di Kalimantan yang punya telepon rumah juga cuma segelintir orang. Kemudian mau dibikin film juga bingung karena nggak ada yang tahu gimana kejadian yang sebenarnya karena nggak ada saksi mata. Sekarang ikhlas aja, mungkin udah gitu akhirnya hidupnya. Bahkan dulu tanteku sampai ngelakuin hal bodoh. Baju yang masih penuh darah kakakku diperesin jeruk nipis. Menurut kepercayaan kami, orang Kalimantan itu bisa bikin arwahnya menghantui pembunuhnya. Tapi entahlah, sudah 22 tahun juga biarkan Allah saja yang membalaskan. Sebenarnya di negara kita ini nggak hanya kasus Pina, tapi masih banyak kasus-kasus lainnya yang sampai sekarang hilang di telan bumi. Kayak kasus Sum Kuning, Munir, dan lain-lain. Bahkan mungkin ada kasus dari orang terdekat atau keluarga kita yang sampai sekarang nggak tahu kejelasannya gimana. Nah, itu dia teman-teman komentar-komentar netizen. Kasusnya mirip sekali dengan Pina. Terima kasih teman-teman udah nonton video-video terbaru dari saya. Jangan lupa bersyukur.